Bismillahirrahmanirrahim. Kitabatul hamzati tawiki ku nerangake carane nulis hamzah. Lendok ngarep iku adahe apa, lendok tengah ya apa, lendok mburi ya apa, dia berharokat apa atau setelah harokat apa, semua ada caranya. Pertama, idza waqa'at ing dalem nalikane tumiko. Apa al-hamzatu hamzah fi awalil kalimati ing dalam kawitane kalimat ya tuk tabu mongko den tulis apa hamzah. Tuk tabu mongko den tulis apa hamzah bil alif dan alif mutlakon kelawan mutlak. Mbuh iku harokate apa pokok lek di awal kalimat maka di awal kalimat maka apa ditulis dengan alif wadai. Jadi hamzah itu gak iso berdiri dhewe, kudu butuh wadai. Pertama, awal kalimat maka bil alif mutlak. Kedua, awasatan utawa ing dalam tengah. Awasatan utawa ing dalam tengah kalimat. Awasatan utawa ing dalam tengah-tengah kalimat. Sakinatan halikang mati. Sakinatan halikang mati. Sakinatan halikang mati. Wabi harokati makoblah. Wabi harokati makoblah mongko kelawan harokati huruf sadurunge. Wabi harokati mak mongko den tulis kelawan harokati huruf. Qoblah akan tetap sadurunge hamzah. Wabi harokati makoblah mongko kelawan harokati huruf. Qoblah akan tetap sadurunge hamzah. Contohnya dakun kronologi tadi alif. Kalau lukmun terakhir di kemudian awasaton utawa ing dalam tengah-tengah kalimat. Mutaharikatan halik kang nyandang harokat. Mutaharikatan halik kang nyandang harokat ya fa bi harokatiha fa bi harfi harokatiha. Mongko den terus kelawan huruf harokati hamzah. Fa bi harfi harokatiha mongko den terus kelawan harokate huruf harokate hamzah. Mongko den terus kelawan huruf harokate hamzah. Contohnya sa'ala berarti a, lakuma u, sakima i, mas'ala mas'ul as'ilah. Yes. Ini contohnya berarti sa'ala mana lakuma Alila umma ono sa'ima. Yes. Ini kudu dipahami. Ini sampai sini dulu. Ini kaidah pokoknya. Nanti ada pengecualiannya. Pertama, hamzah jika di awal kalimat maka wajib ditulis dengan alif mutlak. Harokatnya apa? Karena di awal ibnun harokat abun ibu umun berarti harokatnya
doma. Semuanya tetap ditulis dengan alif ngadeg. Wadai loh maksudnya. Wadai itu alif ngadeg. Itu kalau di awal kalimat. Bagaimana jika di akhir? Di akhir. Mari ngono ono akhir. Akhir kuning-kuning. Pertama di tengah. Pertama di awal, kemudian di tengah. Kalau di tengah harokat, di tengah kalimat, maka ada dua perincian. Jika dia atau hamzah itu sukun, maka ditulis sesuai harokat yang sama dengan ditulis dengan huruf yang sama dengan harokat sebelum hamzah. Maka ditulis dengan huruf yang sama dengan harokat hamzah. Huruf yang sama dengan harokat itu maksudnya alif berarti sama dengan fathah. Wawu berarti sama dengan doma. Wawu sama dengan wawu. Iya berarti sama dengan artinya kalau sebelumnya kan tadi ditulis dengan huruf yang sepadan dengan harokat huruf sebelumnya. Sebelumnya fathah maka ditulis dengan alif. Sebelumnya adalah dhamma maka tulis dengan kasroh dengan ya. Karena di tengah dan sukun maka ditulis atau diwadahi dengan huruf yang sama dengan harokat huruf sebelum. Artinya kalau sama berarti dukure iku doma maka yo wawu. Sak durunge iku kasroh. Sak durunge fathah. Karena sukun. Bagaimana jika di tengah dan dia berharokat? Di tengah dan dia berharokat, maka ya ditulis dengan huruf yang sama dengan harokatnya. Karena dia berharokat. Mau dengan sebelumnya karena dia sukun. Karena dia sendiri yang berharokat, ya nggak usah sebelumnya, tapi harokatnya dia sendiri. Salah kenapa? Pakai alif karena harokatnya adalah fathah. Lauma kenapa pakai wawu? Doma. Kenapa Saima pakai wadaya? Jadi kalau memang dia berharokat ya dengan huruf yang sama dengan harokatnya sendiri. Kalau dia sukun bukan huruf sebelumnya tapi huruf setelah. Dilihat harokat yang sama, huruf yang sama dengan harokat sebelumnya apa? Kemudian ada pengecualian saat ditengahi. Illa idza futihat angin dalam nalikane den fathah opo wawu opo hamzah. Au torfa au illa idza futihat angin dalam nalikane den fathah opo hamzah ba'da dhamma sawise dhamma au kasrotin utawa kasroh. Lho kok beda? Lah piye hukume mergo fa inna apa setune hamzah iku bi harfi harokati den tulis kelawan huruf kang padha harokate huruf belakang tetap sadurunge hamzah. Yes. Ini ada pengecualiannya. Mutaharika ini ada pengecualian. Kecuali jika dia fathah ba'da dhamma atau kasroh. Dia berharokat fathah setelah dhamma dan kasroh maka ditulis huruf sebelumnya. Kalau dhamma sama dengan wawu, kalau kasroh berarti ya. Contohnya apa? Su'al. Mergo ini adalah dhamma, maka ditulis dengan wawu. Contoh lagi yakni zi'abid. Karena ini kasroh, walaupun ini berharokat, yang ditulis adalah huruf ya, yakni sama dengan harokat sebelumnya kasroh.
Wes, sampai gini mudeng bedane. Sing ndi? Mau kanjir ini lek dia berharokat, maka harus sesuai harokatnya. Tapi ternyata walaupun dia berharokat, tapi harokatnya khusus di fathah, jatuh setelah dhammah, ya enggak dengan alif, tapi dengan waw. Soal ini ojo terpancing dengan alif ini. Soal ini alife alif fu'alun. Soal fu'alun. Jadi ini bukan alife hamzah. Ini alife wazan. Alife wazan. Jadi ojo terpancing. Alife wazan. Soal itu gak ditulis soal sing langsung ngadeg. Akhirnya ono alife loro. Ternyata tidak. Pakainya waw. Kenapa? Karena dia oke berharokat, tapi jatuhnya setelah dhammah. Iki yang ngono. Oke dia berharokat fathah, tapi dia setelah maka ditulis dengan huruf yang sama dengan harokat sebelumnya. Baik. Paham? Iki mudah kok. Tititane ngarep tengah mburi. Telu iku tok. Nek ngarep ya wis mutlak alif. Nek tengah harokat atau tidak, padha. Nek mburi yang ngomong harokat atau tidak. Wis, iki paham? Wis, mari ngono tulisan. Yang terakhir yakni ada di akhir kalimat. Lihat di akhir kalimat perincian pertama. Autorofan utawa ing dalam pinggir kalimat. Autorofan utawa ing dalam pinggir kalimat. Ba'da sukune ing dalam sakwise sukun. Ya fabil hamzati mongko kelawan hamzah. Tok kalau wadahe. Contohnya dar'in, juz'in, rid'in. Semuanya hamzah tok kalau wadahe. Yes. Akhir kalimat perincian pertama adalah ba'das sukun. Ini ba'das sukun berarti pasti berharokat. Mereka gak mungkin ada dua sukun jejer dalam satu kalimat. Maka dia berharokat. Ya terserah awalnya apa namanya juga akhir kalimat. Lek ba'das sukun maka bil hamzah. Artinya atau tegese bil hamzah ini tanpa ada wadahnya. Juz'in contohnya. Juz'in karena jatuh setelah sukun. Juz'in. Langsung tanpa wadah langsung juz'in. Perincian pertama lemburi. Perincian kedua autorofan. Utawa ing dalam pinggir kalimat mutaharikan halikan nyandang harokat. Mutaharikan halikan nyandang harokat. Mutaharikan halikan nyandang harokat. Apa mahuruf? Apa mahuruf? Apa mahuruf? Qabla kan tetap ing dalam sadurunge hamzah. Ya fa bi harokati ma qabla. Babi harokati ma mongko den tulis kelawan harokate huruf qablaha kelawan akan sadurunge hamzah. Contohnya nasya'a, qaru'a, fati'ah. Yes. Kedua, ba'dal mutaharrik. Dia jatuh setelah huruf yang berharokat. Kalau dia berharokat atau tidak jeneng ning akhir yo berharokat. Lek ning sukun yo ora ono. Wong isim kok. Kecuali ning fi'il yo padha ae. Fi'il iku akhire lek fi'il mudhari baru bisa disukun. Cuman ini fokus ke huruf sebelumnya. Dia tidak fokus ke hamzahnya. Kalau tadi ba'da sukun dengan hamzah tanpa ada wadah, iki ba'dal mutaharrik berarti sesuai padha karo iki. Sesuai huruf sebelumnya. Makanya ini ngono
bi harfi harokati ma qoblaha. Contohnya apa ya? Ya asya'a, terus toru berarti asya'a. Kenapa? Karena ya berharokat fathah. Toru'a karena ro sebelumnya berharokat berarti kok iya karena sebelumnya ini faedah pokoknya. Awal, tengah, akhir. Coba ini akhir bab sih. Lanjut. Wa idza lahaqadha. Wes iki wis pasti. Ini ada tambahan. Wa idza lahaqadha mongko lan ing dalem nalikane tetemu ing hamzah. Ing dalem nalikane tetemu ing hamzah. Apa sing tetemu? Apa tak isi tak taknis? Ba'da sakine ing dalam sakwise huruf kang mati. Sohihin kang sohe. Ya fabil alifi mongko kelawan alif. Namun nas'atin au mu'talin utawa kang rupa huruf ilat ya fabil ya'i mongko kelawan ya ba'dal ya'i ing dalam sakwise ya. Wabil hamzah tilan kelawan hamzah ba'dal alifi wal wawi. Nahu qira'atin wa muru'atin. Nah, sekarang jika bertemu dengan taknis. Hamzah plus taknis. Maka ada 3 perincian. Pertama, yakni ba'da sukun. Ba'da sakinin. Idza lahiqat hal ba'da sakinin sing sohihin. Maka kelawan alif karena sohe. Iki ba'da sakinin sing mu'tal. Ba'da sakinin mu'tal iku le. Ba'da sakinin mu'tal melu tarik. Ba'da sakinin mu'tal ba'dal ya sama dengan ya ba'dal alif wawu gini hamzah. Yo. Contohnya iki apa? Contoh. Nash atin. Jatuh setelah huruf soheh yang mati. Mana shin? Nash atin. Shine berupa sukun. Berupa huruf soheh. Berharokatnya sukun. Nah, setelah huruf soheh yang sukun maka ditulis dengan alif. Lek jatuh setelah huruf yang mati tapi berupa huruf ilat maka bisa dengan ya, bisa dengan alif. Gak dengan hamzah tok tanpa ada wadah. Sana. Nah.
Li setelah ya wajib dengan Ya. li alif dan wawu sama dengan contohnya nih pun. Iki cek gampang pahamin. Nyok tulisan. Ada tak titik mbak. Catatan catatan.